Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasihi, kita akan masuk ke dalam renungan. Selamat datang dan selamat untuk bersama-sama membahas tentang firman Tuhan kali ini. Kita akan berpindah dari serial yang sudah kita bahas sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang serial Pergumulan Hidup. Kita berbicara tentang terang dalam kegelapan, masa sukar, kegigihan, bangkit kembali, bersyukur, dan harapan. Saat ini kita akan berpindah masuk ke serial yang baru, yaitu tentang pertumbuhan. Dan untuk itu kita akan berbicara mengawalinya dengan tema kebiasaan. Bapak dan Ibu Saudara pasti punya kebiasaan. Yang baik, yang buruk, yang disadari, maupun yang tidak disadari. Mulai dari mungkin kebiasaan yang baik seperti rajin merapikan tempat tidur, rumah yang tidak seperti kapal pecah, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, suka beribadah dalam kebaktian setiap hari Minggu, dan lain-lain. Atau mungkin kebiasaan yang tidak terlalu baik, atau bahkan buruk, seperti suka mengumpat, gampang marah, suka menunda pekerjaan, ngebut kalau di jalan, dan sebagainya. Ada tokoh Alkitab yang menunjukkan kebiasaan yang sangat baik, yaitu Daniel. Di dalam Daniel 6 ayat 10 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Ini adalah contoh kebiasaan yang baik sekali dari tokoh Alkitab. Dan kita akan juga melihat bagaimana Daniel nanti bisa mempunyai kebiasaan itu. Tapi sebelumnya, apa itu kebiasaan? Kebiasaan adalah sebuah perilaku yang secara otomatis dilakukan dan mungkin kita tidak menyadarinya karena sudah biasa. Kebiasaan adalah sesuatu yang secara respon akan otomatis kita keluarkan kalau ada sebuah pemicu. Kalau ada sebuah pemicu, kita menghadapinya, kita akan memilih beberapa cara untuk meresponnya. Tapi pada akhirnya, kita mungkin memilih satu jalan untuk meresponnya dan itu dilakukan secara otomatis. Contohnya begini, kalau misalnya saya dari rumah mau menuju ke kantor, maka saya bisa memilih jalan. Misalnya saya lewat jalur utara, jalur barat daya, mau lewat jalur timur, atau jalur barat. Kita bisa mencoba beberapa alternatif jalur itu dari rumah menuju ke kantor. Dan akhirnya kemudian kita bisa memilih, oh sebaiknya saya menggunakan jalur ini. Dan begitu kita memilih menggunakan jalur itu, secara otomatis setiap harinya kita akan melalui jalan itu dan menjadi sebuah kebiasaan. Saya pernah, karena saking biasanya, saya jadi lupa arah. Seperti sebelumnya, sebelum pandemi, saya terbiasa untuk mengantar anak-anak ke sekolah. Tapi begitu pandemi, mereka sekolah di rumah, tidak perlu membutuhkan transportasi ke sekolah, saya langsung berganti posisi, berganti jabatan, dari sopir anak-anak menjadi sopir istri. Dan akhirnya ketika saya mengantar istri, berpindah pula kebiasaan saya. Sampai suatu ketika, saya harus mengantar anak kembali ke sekolah karena ada acara di sekolah. Dan karena saya sudah terbiasa melalui jalur dari rumah ke kantor istri, yang sedikit berbeda dengan jalur dari rumah ke sekolah, maka saya secara tidak sadar mengambil jalur dari rumah ke kantor istri. Sampai di tengah jalan baru saya sadar, oh seharusnya saya belok kiri tadi, tidak terus. Itu adalah sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang awalnya kita secara sadar memilih, tapi lambat laun itu menjadi sebuah kebiasaan dan jadi otomatis. Kita nggak sadar lagi kita memilihnya. Kenapa? Sudah biasa. Nah, dalam konteks ini, maka ada satu atau beberapa ciri-ciri tentang kebiasaan, yaitu apa? Kita seringkali nggak sadar, karena itu sudah biasa. Dan karena seringkali nggak sadar, kita seringkali tidak bisa mengontrolnya. Sebagai contoh mengumpat, kalau misalnya ada orang menyerobot mobil kita atau kendaraan kita, atau orang berkata-kata yang tidak enak dengan kita cenderung dengan seketika juga secara otomatis mengumpat kembali. Hal-hal itu adalah hal yang secara otomatis terjadi tanpa kita sadari. Di luar kontrol kita, kita nggak sadar. Kita nggak sengaja mungkin juga melakukannya itu karena memang ya
itu otomatis. Kalau itu kebiasaan yang baik, tidak ada masalah. Tapi bagaimana kalau itu kebiasaan yang buruk? Ada begitu banyak kebiasaan buruk yang seringkali kita punyai, dan itu seringkali jadi menghambat kita untuk maju, baik dalam hal pekerjaan, karir kita, dalam hal studi, dalam hubungan keluarga, dalam hubungan dengan orang lain, itu semua menjadi hambatan. Sangat penting untuk kita mengakui bahwa kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu tidak baik untuk kita. Sangat penting. Tapi masalahnya adalah bahwa seringkali kita susah melihat akan kebiasaan-kebiasaan itu, karena semuanya otomatis. Seringkali kalau kebiasaan itu kita sering lakukan, kita mungkin bisa melihatnya. Dan mungkin juga orang lain akan memberitahukan kepada kita, Ari, kamu punya kebiasaan ini. Jelek sekali. Ari, jangan seperti itu. Buruk. Nggak bagus itu semua. Tapi seringkali juga kita menyangkali kita punya kebiasaan itu. Ada sebuah ilustrasi, seorang wanita datang ke pendeta, kemudian dia konsultasi. Pak pendeta, saya mohon konsultasinya karena saya mempunyai kebiasaan untuk melebih-lebihkan cerita pada sebuah kesaksian. Sehingga akhirnya ketika saya bersaksi, ceritanya makin lama makin besar, dan tidak sesuai dengan aslinya. Tolong Pak Pendeta. Pak Pendeta itu kemudian mengajak, oke, kalau begitu silakan Anda berdoa kepada Tuhan. Sang wanita kemudian berdoa, Tuhan, saya mohon pertolongan Tuhan karena saya suka melebih-lebihkan cerita. Tiba-tiba, pendeta menyetop doa wanita itu, kemudian, tolong, kalimatnya diganti. Tuhan, tolong saya karena saya suka berbohong. Sang wanita itu kaget dan kemudian menyadarinya. Ya, sebetulnya itu adalah berbohong. Demikian juga kita semua Bapak dan Ibu Saudara. Kita seringkali mencoba menghaluskan perilaku buruk kita, mencoba menghaluskan kebiasaan buruk kita dengan hal-hal yang enggak kok, tidak sebegitu berat, enggak sebegitu parah, enggak jelek-jelek amat sih, cuman gitu doang. Padahal sebetulnya itu buruk. Berhentilah menghaluskan kebiasaan buruk kita menjadi seakan-akan itu tidak masalah. Tidak bisa seperti itu. Langkah awal untuk kita bisa merubah kebiasaan buruk kita adalah dengan cara mengakuinya. Sebelum kita mengakui, kita harus menyadarinya. Dan menyadarinya itulah memang sebuah hal yang susah. Karena apa? Kebiasaan itu seringkali otomatis tanpa disadari. Kita akan melihat nanti bagaimana caranya itu. Kebiasaan buruk juga seringkali memang buruk, tapi seringkali juga kita melakukan yang sedikit berbeda, yaitu apa? Kebiasaan yang seperti terlihat kebiasaan baik. Kebiasaan yang sebetulnya itu baik, tapi sebetulnya menjadi tidak baik lagi. Kenapa? Kalau kita mau makan, kita akan berdoa. Kita mau tidur, kita akan berdoa. Kalau hari Minggu, kita akan kebaktian. Nah, setiap hari Minggu, kita akan datang ke dalam kebaktian. Kebiasaan yang baik kan? Baik. Tapi seringkali, kebiasaan itu menjadi sebuah hal yang berbeda, yaitu apa? Kita tidak lagi melihat inti dari kebiasaan itu, tapi kita menyembah kebiasaan itu sendiri. Bahwa aku melakukannya karena apa? Sebuah kebiasaan. Bukan karena hal itu harus dilakukan. Kita sebelum makan, sudah terbiasa kita berdoa. Bukan karena aku berterima kasih pada Tuhan karena sudah diberikan makanan ini. Tidak. Karena apa? Kebiasaan. Kalau tidak dilakukan, nggak enak. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu dalam menjadi kebiasaan yang seharusnya baik. Tapi menjadi buruk. Karena apa? Karena kita menuhankan kebiasaan itu. Saya pernah mengalaminya. Pada saat itu ketika saya mau melakukan sesuatu, saya tutup mata, lipat tangan, dan kemudian saya berdoa. Dan ternyata saya baru sadar bahwa saya itu doa makan. Sebuah hal yang luar biasa membuat saya kaget. Kok bisa? Saya melakukan sesuatu tapi doanya doa makan.
Itu adalah sebuah contoh dari kebiasaan. Sebuah hal yang lucu tapi menunjukkan bahwa Ari, kamu sudah menuhankan kebiasaan itu. Lalu kita melihat bagaimana kebiasaan itu dimulai. Ada 3 hal bagaimana kebiasaan itu dimulai. Yang pertama adalah karena diri kita sendiri. Kita melatih diri kita untuk kebiasaan buruk itu. 2 Petrus 2:14 berkata, mata mereka penuh nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Seringkali yang membuat kita jatuh di dalam kebiasaan buruk adalah karena kita melatihnya. Karena keserakahan kita, karena hawa nafsu, karena dosa kita. Kita tidak pernah puas. Dan itu membuat kita melatih kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang buruk. Yang kedua, kebiasaan buruk turun dari orang tua, kakek nenek, dan keluarga yang lain. 1 Petrus 1 ayat 18 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Pengertian kebiasaan buruk diwarisi dari orang tua bukan berarti secara genetik diturunkan, tidak. Tapi karena hidup bersama. Anak hidup bersama orang tua. Sehingga akhirnya apa? Kebiasaan buruk orang tua dilihat, dipahami, dan menjadi hal yang normal buat anak-anak. Dan akhirnya anak-anak akan menirunya. Jadi perilaku kebiasaan buruk Bapak dan Ibu Saudara seringkali ditularkan oleh orang-orang terdekat. Hal yang ketiga, bahwa kebiasaan buruk itu juga didapatkan dari lingkungan, dari teman-teman. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jelas bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Lingkungan kita, baik dalam lingkungan studi bagi yang masih belajar, lingkungan pekerjaan bagi yang sudah bekerja, di mana kita ada dalam lingkungan itu, maka lingkungan akan mewarnai kebiasaan-kebiasaan kita. Karena seringkali kita tidak berani tampil berbeda, kita tidak berani menolak, kita tidak berani hidup dengan kudus. Lingkungan itu bisa merubah pola pikir kita dan kebiasaan kita menjadi buruk. 3 hal ini yang menyebabkan kita mendapatkan kebiasaan yang buruk. Ada sebuah video dari lembaga di Australia yang akan kita lihat yang menunjukkan bagaimana pengaruh lingkungan, dalam hal ini orang tua, membuat anak menjadi punya kebiasaan yang buruk juga. Mari kita lihat. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. You ain't got a driver's license! Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from! Baik, kita sudah melihat video itu. Menggetarkan hati, karena apa? Karena anak-anak itu seperti spons. Anak-anak itu menyerap semua apa yang mereka lihat, dan mereka akan ikuti. Marilah kita menjadi orang-orang yang bisa menularkan kebiasaan yang baik, yang kudus, baik
untuk anak-anak kita, untuk teman-teman kita, keluarga kita, siapapun. Semuanya berasal dari kita sendiri. Lalu apa bedanya kebiasaan dengan kecanduan atau penyakit mental? Kita seringkali mendengar ada depresi. Depresi itu bukanlah kebiasaan yang buruk. Depresi itu adalah sebuah penyakit dan membutuhkan sebuah perawatan dari seorang yang profesional. Kita akan membahas itu di lain waktu, tapi itu adalah bagian dari seri tentang pergumulan hidup. Saat ini kita akan masih fokus ke dalam kebiasaan. Lalu apa yang membedakan antara kebiasaan buruk dengan kecanduan atau penyakit mental? Satu yang menjadi perbedaan adalah bahwa adanya kemauan. Dalam kasus kecanduan atau penyakit mental, seringkali yang bersangkutan tidak pernah bisa secara sadar dengan kemauan sendiri lepas dari hal itu. Butuh penanganan secara medis melalui obat-obatan, butuh penanganan secara profesional dari psikiater atau psikolog. Tapi kebiasaan buruk tidak membutuhkan itu semua. Kebiasaan buruk masih bisa diatasi dengan adanya kemauan. Dan kita akan bicarakan itu di dalam 5 hal nanti. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan buruk itu? Kebiasaan buruk bisa dihilangkan dengan cara yang pertama. Kita tidak hanya sekedar ingin berhenti, tapi kita buat rencana untuk melawannya. Salah satu caranya adalah dengan menghilangkan pemicu. Kebiasaan terjadi secara otomatis, tidak disadari. Dan seringkali saat pemicu itu datang, seperti misalnya kita ambil contoh tentang mengumpat, seringkali ketika motor kita diserobot, seringkali ketika ada orang membentak kita, dan kemudian kita tanpa sadar, kita membalas dengan mengumpat. Setelah kita mengumpat, baru kita sadar, saya terlanjur mengumpat. Karena mengumpat, seringkali secara otomatis keluar, itu adalah sebuah kebiasaan yang buruk. Jadi kebiasaan buruk seringkali terjadi tanpa kita sadari, dan sudah kadung terlanjur. Lalu bagaimana caranya untuk kita bisa mengubahnya? Salah satu caranya adalah dengan menghilangkan pemicu. Amsal 3:7 mengatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kita seringkali menganggap, aku kuat kok, aku bijak, aku bisa mengatasi semua kebiasaan buruk itu. Tidak, takutlah akan Tuhan. Langkah pertama adalah takut Tuhan dan jauhilah kejahatan. Singkirkan semua pemicu-pemicu itu yang bisa membuat Anda misalnya gampang berkata kotor. Jauhilah misalnya melihat video-video dengan kata-kata umpatan, atau jauhilah teman-teman yang membuat Anda masuk dalam pergaulan yang buruk. Yang kedua, kebiasaan buruk itu kita bisa hindarkan. Tapi kalau kita menghindarkan itu, maka akan seperti meninggalkan lubang pada kepribadian kita. Dan itu harus diisi dengan hal yang lain yang baik dan menguntungkan. Apa itu? 2 Timotius 3:16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Seringkali kalau kita mencoba menghilangkan kebiasaan itu, muncul lubang. Lubang yang seringkali dengan gampangnya diisi oleh kebiasaan buruk itu. Kita hilangkan, maka akan ada lubang. Sebagai contoh misalnya begini, kita dibentak orang, kita mau membahas dan mengumpat, kita mencoba, aku tidak boleh mengumpat, dan kemudian, baik, aku tahan diri saya. Begitu saya menahan diri saya, seringkali ada hal yang mengganjal. Kalau saya bisa mengumpat kembali, rasanya ini lega sekali. Rasanya plong dada ini ketika saya bisa mengumpat kembali, dan ketika saya tidak mengumpat kembali, ada rasa kalah, ada rasa malu, ada rasa tidak bisa membela diri. Ada yang kosong di dalam diri kita. Itu harus diisi. Caranya dengan apa? Tentu saja dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan membuat kita sadar bahwa itu tidak ada artinya. Itu nggak berguna. Saya nggak perlu membalas umpatan itu. Itu semua tidak berarti. Bisa juga dengan cara yang lain.
menggantinya dengan, sebagai contoh untuk mengumpat ya, kita membicarakan kebiasaan buruk ini dengan konteks yang umum sebetulnya luas, tapi kita ambil contoh mengumpat saja, biar lebih praktis cara menjelaskannya. Kita bisa mengganti dengan kata yang lain. Kalau kita mau mengumpat, mengeluarkan kata-kata binatang misalnya, kita bisa menggantinya dengan tepung, gula, misalnya seperti itu ya, dengan kata-kata yang umum atau lucu, sehingga ya, apakah itu bisa disebut mengumpat? Ya, ini kalau kita ingin mengeluarkan apa yang dalam hati kita, diri kita keluar, ya mungkin kita bisa menggantinya dengan kata-kata seperti itu tadi. Ya, itu cara yang bisa dilakukan, tapi tentu saja itu mengganti dengan itu adalah cara yang tidak bisa terus-menerus dilakukan. Tetap harus ada penggantian yang lebih permanen. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pada akhirnya, kita harus mengganti kekosongan ketika kebiasaan buruk itu dilepaskan, menggantinya dengan apapun yang indah dari Tuhan. Hal yang ketiga, ketika kita ingin menggantikan kebiasaan buruk itu dengan hal yang bagus, hati-hati bahwa saat yang paling mungkin untuk kita terlibat di dalam dosa adalah saat kita stres, lapar, marah, kesepian, atau lelah. Hati-hati dengan masa-masa kelemahan kita, karena di saat itu juga kita gampang sekali mengeluarkan kebiasaan buruk kita. 1 Petrus ayat 1 ayat 14 mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jangan turuti hawa nafsu pada saat kita mengalami kebodohan. Saat kita lemah, saat kita lapar, sedang stres, lagi begitu banyak tekanan dalam hidup, lagi marah, kesepian, dan lelah. Saat-saat itu adalah saat-saat di mana seringkali kita bisa mengeluarkan kebiasaan buruk tanpa ada barrier, tanpa ada halangan. Jadi, hati-hati ketika kita mengalami kondisi yang seperti itu. Hal yang keempat, bagaimana kita bisa menghilangkan kebiasaan buruk itu? Milikilah teman yang baik. Amsal 27 ayat 6 mengatakan, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Memiliki orang lain, baik orang tua, teman, atau bahkan anak, yang bisa dengan jujur mengatakan, kamu punya masalah itu, kamu punya kebiasaan buruk itu. Pak, Mah, kok seperti itu sih? Ari, kenapa kamu seperti itu? Orang-orang seperti itu adalah orang yang seperti emas yang membuat kita jadi sadar bahwa ya, saya punya kelemahan, saya punya kebiasaan buruk. Tangkaplah teman-teman seperti itu. Dan itu akan membuat kita menjadi tahu bagaimana kita bisa berubah. Teman-teman yang baik akan membuat kita menjadi baik. Tapi teman-teman yang buruk menjatuhkan kita. Kita akan butuh masukan begitu banyak hal dari orang-orang lain untuk agar kita bisa belajar di dalam pertumbuhan menjadi orang yang lebih baik lagi. Hal yang terakhir, yang kelima, latihan. Ibrani 5 ayat 14 mengatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Pada awal-awal ilustrasinya kalau kita misalnya masih bayi, kita mungkin masih bisa minum susu saja, terus beranjak ke bubur dan seterusnya sampai kemudian kita bisa makan makanan yang keras. Pada saat kita punya kebiasaan yang buruk, ya mungkin seringkali pada saat-saat awal kita mau merubahnya seringkali susah. Tapi dengan latihan, mencoba untuk menahan semua kebiasaan-kebiasaan buruk itu dengan lebih bagus lagi, lebih kuat lagi, lebih bagus lagi, maka kita akan bisa menghindarkan untuk
melakukan kebiasaan buruk itu. Satu hal yang harus kita lakukan adalah bahwa perubahan itu butuh waktu. Anda mengembangkan kebiasaan buruk, saya mengembangkan kebiasaan buruk tidak dalam waktu satu malam. Dari mulai kecil kita mau melihat kebiasaan buruk itu, kemudian kita mulai melihat kok kayaknya enak, kayaknya bagus, terus kemudian kita mencoba menyerapnya, kita mencoba untuk hidup di sana, dan kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan kebiasaan buruk itu seringkali lama. Dan juga akan butuh waktu yang lama juga untuk kita membuang kebiasaan buruk itu. Jadi, jangan cepat menyerah. Terus kerjakan, setia di dalam Tuhan untuk menghancurkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Tapi sebetulnya apa sih yang menghalangi kita untuk berubah? Seringkali yang membuat kita tidak mau menghilangkan kebiasaan buruk adalah bahwa untuk apa ya kita menghilangkan kebiasaan buruk? Saya kalau mengumpat saja, lega kok di dalam hati ini, ya enggak? Tapi masalahnya adalah, apakah itu berakibat baik untuk kita? Apakah itu berakibat bagus untuk orang sekeliling kita? Untuk karir kita? Untuk studi kita? Apakah itu baik? Yang menghalangi kita untuk berubah seringkali adalah bahwa kita akan mengalami rasa sakit, rasa kosong, rasa tidak enak. Ketika kebiasaan buruk itu dicabut dari akarnya, seringkali kita merasa, aduh nggak enak sekali. Tapi ingat, ketika rasa sakit itu, rasa tidak enak itu, kita bisa buang semuanya. Kita tetap fokus kepada perubahan untuk menjadi orang yang punya kebiasaan yang baik, maka pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Efesus 4 ayat 20-24 mengatakan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita harus meninggalkan manusia yang lama dan menjadi manusia yang baru. Manusia yang dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Manusia yang mempunyai kebiasaan yang baik, kebiasaan yang indah di dalam Tuhan, kebiasaan anak-anak Tuhan. Marilah kita mencoba untuk belajar satu demi satu, mempreteli satu kebiasaan buruk lagi, satu kebiasaan buruk yang lain, kemudian akhirnya kita menjadi manusia yang baru, manusia yang bisa membuat Allah tersenyum ketika melihat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah atas segala penyertaan-Mu. Kami saat ini belajar untuk hidup menjadi manusia yang baru, manusia yang mempunyai kebiasaan yang baik ya Bapa. Ajar kami untuk kami bisa melihat satu persatu kebiasaan buruk kami. Mungkin kami tidak sadar karena seringkali itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Tapi ajar kami untuk kami mau menyangkali diri kami. Kamu melihat dengan jujur diri kami. Jangan sampai kami menipu diri kami dan menganggap kami adalah orang yang hebat, orang yang baik. Tapi ajar kami untuk kami mau jujur menyangkali diri kami dan mau mengakui satu demi satu kebiasaan buruk yang sudah kami lakukan. Dan ajar di dalam Roh Kudus yang menguatkan kami bisa belajar untuk membuang kebiasaan buruk itu dan menggantinya dengan kebiasaan yang baik berdasarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa pertumbuhan itu tidak enak, tapi itu harus dilakukan. Karena kami tahu bahwa di akhir perjalanan nanti, Engkau akan memberikan penghargaan bagi kami yang mau bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami rindu kami membalas kasih-Mu, pengorbanan-Mu Yesus yang sudah berkorban mati buat kami, membuat kami menjadi manusia yang baru. Dan ajar kami, dengan kemanusiaan kami yang baru ini, kami bisa menjadi manusia yang benar-benar nyata perubahannya. Pimpin kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.